Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu. Engkau Allah yang selalu bersama dengan kami. Tidak pernah Tuhan Engkau meninggalkan kami. Tidak pernah terlambat, tidak pernah terlelap. Dan Engkau selalu bersama dengan kami di setiap perjalanan hidup kami. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Biarlah Tuhan, semua seruan hati kami ingin kami serahkan dalam tangan-Mu, karena kami percaya Engkaulah yang terbaik, dan Kau tahu Tuhan yang terbaik atas hidup kami. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Takkan pernah terlambat Kau menjagaku. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya
Aku sanggup berjalan dengan sayap-Mu, ku kan terbang tinggi bersama-Mu. Aku menang bersama-Mu, ya Tuhan. Aku sanggup berjalan dengan sayap-Mu, ku kan terbang tinggi bersama-Mu. Aku menang dengan sayap-Mu, ku kan terbang tinggi bersama-Mu. Aku menang. Saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang mendengar setiap kami, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun kita melihat tayangan ini. Dan saya berdoa, kami berdoa bahwa renungan pada saat ini akan memberkati setiap kita dan menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Renungan hari ini terambil dari Matius 20 ayat yang ke-29 sampai 34. Matius 20 ayat yang ke-29 sampai 34. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu Ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini di mana 2 orang buta ini pekerjaannya setiap hari yang mereka ada di pinggir jalan, mereka meminta-minta, mereka mengharapkan belas kasihan siapapun yang lewat untuk mendapatkan uang atau mendapatkan makanan mungkin diberikan kepada mereka. Mereka tidak punya keahlian lain selain meminta-minta. Dan tentunya mereka tidak seharian di sana karena mungkin malam mereka punya rumah atau mereka punya tempat untuk berteduh. Ada orang yang mengantarkan mereka. Jadi 2 orang buta ini juga punya teman yang lain yang akan mengantar mereka pagi ke sana, dan kemudian malam mereka beristirahat, pasti tidak di pinggir jalan. Mereka orang-orang yang menggantungkan belas kasihan dengan atau kepada orang lain. 2 orang buta yang tidak memiliki kemampuan apapun. Dan satu kali ketika seperti hari biasa yang mereka lewati setiap harinya, tiba-tiba mereka mendengar bahwa Yesus dan murid-muridnya masuk ke kota itu. Nah, tentunya mereka pernah mendengar cerita tentang Yesus atau cerita tentang mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Kemudian tiba-tiba timbullah sebuah harapan di dalam hati mereka bahwa mereka percaya bahwa Yesus nanti mampu untuk mengubah hidup mereka atau mampu untuk menyembuhkan mereka.
Jadi pada saat Yesus berjalan mendekati jalan tersebut dan dua orang buta ini mendengar derap langkah mereka, mereka berseru, Yesus anak Daud, atau Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Mereka meminta belas kasihan. Mungkin seperti setiap kali, setiap hari mereka menjerit kepada orang yang lewat dengan kata-kata yang sama. Tetapi kali ini kata-kata yang mereka ucapkan, mereka teriakkan, nadanya berbeda. Ada sebuah pengharapan yang besar. Tetapi orang-orang banyak yang di sekitar mereka tahu kebiasaan dua orang buta ini yang selalu berteriak, meminta tolong, memohon belas kasihan siapapun yang lewat. Maka mungkin mereka dengan jengkelnya menyuruh dua orang buta ini diam. Sudah diam aja gitu. Sepertinya mereka katakan, Yesus itu tidak punya urusan sama kamu. Kamu itu setiap hari kerjanya meminta-minta saja. Tetapi waktu mereka ditegur, dua orang buta yang ditegur, mereka makin keras berseru dengan suara yang nyaring. Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Dan mungkin itu diulang-ulang, berulang kali dengan intonasi, dengan suara yang jauh lebih keras. Dan ayat ini menarik karena dikatakan lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Kalimat yang diajukan Yesus ini sedikit mengganggu saya, mengganggu rasa ingin tahu saya. Kenapa? Karena pertanyaan ini aneh. Pertanyaannya adalah apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Tentunya Yesus tahu ketika melihat dua orang buta yang duduk di pinggir jalan itu, mereka pasti ingin sembuh karena mereka berteriak, kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Tentunya permintaan itu mewakili keinginan mereka untuk sembuh. Yesus bertanya, apa yang kalian atau apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Yesus seolah-olah menanyakan pertanyaan yang seharusnya tidak perlu dijawab karena mereka pasti ingin sembuh. Tapi Yesus bertanya. Bapak Ibu Saudara, ketika saya membaca ini saya kemudian merenungkan, saya mendapati ada beberapa hal. Yang pertama, Bapak Ibu, banyak orang itu tidak tahu keinginan mereka secara tepat. Mereka itu nggak tahu apa yang mereka inginkan. Bahkan di dalam doa, waktu mereka menaikkan keinginan itu, permohonan mereka, sudah ada pemikiran seperti begini, ya kalau Tuhan nggak jawab ya sudahlah gitulah. Karena mungkin orang-orang tersebut sudah punya cadangan jawaban doa yang lain. Sehingga kadangkala permintaan mereka itu mereka nggak tahu keinginan mereka secara tepat. Banyak orang tidak tahu apa yang mereka inginkan secara tepat di dalam hidup ini. Oleh karena itu Yesus bertanya kepada dua orang buta ini, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang atau ada orang yang merasa bahwa kelemahannya, orang buta ini punya kelemahan, dia nggak bisa melihat dan dia harus menggantungkan nasib atau kehidupannya kepada belas kasihan orang lain. Nah, yang kedua adalah ada orang-orang yang merasa bahwa kelemahannya itu adalah sesuatu yang wajar dan bisa dipakai untuk meraih keuntungan. Jadi ada yang merasa bahwa ya aku kan sudah sewajarnya seperti ini, aku ini lemah, aku tidak punya kemampuan apa-apa, maka ya wajarlah. Dan kemudian memakai itu untuk mendapatkan keuntungan. Memakai alasan kelemahan, memakai alasan keterbatasan untuk bisa meraih keuntungan. Bapak Ibu Saudara, mungkin Yesus juga tahu apa yang dialami oleh banyak orang. Oleh karena itu pertanyaan ini penting. Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Kalau hari ini Yesus bertanya juga kepada kita secara pribadi, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Bapak Ibu Saudara, apa jawaban kita? Apakah kita benar-benar tahu apa yang kita inginkan? Apa kita benar-benar tahu apa yang kita butuhkan di dalam doa dan memintanya kepada Yesus dengan satu pengharapan yang pasti, pengharapan yang kuat, satu keyakinan yang kuat. Apakah juga kita pada saat Yesus bertanya seperti itu, kita mulai terganggu dan merasa bahwa ya aku sudah sewajarnya begini, nasibku udah beginilah gitu ya. Sudah begini, aku tidak mungkin bisa berubah dan sebagainya.
Tapi kalau pertanyaan itu diajukan kepada kita saat ini, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Apa jawab kita? Bapak Ibu Saudara, dua orang buta ini menjawab dengan tepat karena mereka tahu apa yang mereka inginkan. Mereka berkata, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Tahu secara persis. Ketika Yesus mengajukan pertanyaan ini kepada dua orang buta ini, mereka tidak berkata begini, Tuhan, berikan kami tempat di mana kami bisa mendapatkan uang secara teratur setiap hari. Kami mau kerja apa saja terserah, tapi yang penting kami dapat uang setiap hari. Mereka tidak menjawab pertanyaan Yesus dengan jawaban seperti itu. Atau mereka tidak menjawab dengan jawaban yang lain. Tuhan, kami mau uang yang banyak. Gitu. Karena mereka tahu Yesus bisa melakukan mujizat. Mereka tidak meminta yang lain, tetapi mereka meminta secara tepat, Tuhan, kami mau mata kami dapat melihat. Bapak Ibu Saudara, ini sepertinya sebuah jawaban yang sederhana. Tetapi kalau ini terjadi dan mereka benar-benar bisa melihat, orang buta ini bisa melihat, maka Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan bahwa orang buta yang belum pernah mengetahui warna hijau itu seperti apa, merah seperti apa, kuning seperti apa, pohon itu bentuknya seperti apa, matahari itu seterang apa, mereka tidak bisa melihat. Mereka tidak punya bayangan apapun tentang dunia karena mereka seumur hidup dari lahir mereka sudah buta. Mereka tidak punya konsep apapun di dalam pikiran mereka tentang semua hal yang kelihatan di dunia ini. Jadi pada saat mereka berkata, Tuhan, kami mau mata kami dapat melihat. Itu artinya ketika mereka melihat, mereka keluar dari keadaan mereka selama ini yang meminta-minta. Mereka keluar dari kelemahan mereka, keterbatasan mereka. Dan tentunya Bapak Ibu Saudara, konsekuensinya adalah mereka harus belajar sesuatu yang baru. Mereka harus mengasah kemampuan mereka untuk mendapatkan uang atau menjalani kehidupan mereka. Menjadi sembuh bukannya sekedar sembuh dari fisik, mata mereka melihat, tetapi seluruh kehidupan mereka diubahkan. Bapak Ibu Saudara, mungkin hari ini kita juga di dalam keadaan yang sama. Kita bukan hanya mengalami sakit secara fisik, kita mungkin sedang terbaring di rumah sakit ketika Bapak Ibu sedang melihat tayangan ini, atau juga Bapak Ibu sedang berada di kantor Bapak Ibu Saudara, di waktu pagi atau waktu siang, sembari melihat ini dan dalam keadaan yang putus asa, karena tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Kalau pertanyaan itu diajukan kepada setiap kita, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Biarlah kita menjawabnya dengan tepat. Kita bisa juga mengambil jawaban seperti dua orang buta. Tuhan, aku mau melihat. Aku mau melihat. Melihat bukan hanya secara fisik, tapi melihat secara utuh. Sebuah pengertian yang benar. Waktu mata kita terbuka, Bapak Ibu Saudara, kita sungguh-sungguh bisa melihat apa yang ada di sekitar kita. Kalau mungkin kita sedang mengalami satu kesulitan, masalah yang berat dan kita tidak bisa melihat ke depan, semua sepertinya gelap. Semua yang diramalkan, diprediksi, bahkan mungkin pekerjaan kita kelihatannya di depan gelap. Tetapi kalau doa kita, Tuhan aku mau melihat, Tuhan bisa membukakan bahwa di depan sana, Tuhan sedang memimpin setiap kita. Tuhan siap melakukan mujizat atas setiap kita. Dua orang buta ini tahu persis keinginan mereka, yaitu mereka mau melihat. Dan yang luar biasa di akhir daripada ayat tersebut, maka seketika itulah mata mereka terbuka. Waktu Yesus digerakkan oleh belas kasihan, mata mereka dijamah dan mereka dapat melihat. Dan kemudian dikatakan, lalu mereka melihat, lalu mengikuti Dia. Dua orang buta ini dicelikan dan mengikut Yesus. Bapak Ibu Saudara, mungkin hari-hari ini kita juga memikirkan atau kita mulai bergumul dengan iman kita. Kita merasa lelah dan kemudian kita berpikir, wah sudahlah,
kekristenanku ini nggak lebih dari sekedar ajaran biasa. Aku sudah lelah dengan semua ini. Aku tidak melihat apa-apa. Bapak Ibu Saudara, izinkan nanti saya berdoa untuk setiap kita. Dan biarlah kita punya keinginan yang sama, yaitu untuk mengikuti, melihat Dia. Aku mau melihat Tuhan, aku mau melihat. Bukakan mataku, bukakan mataku. Bukan hanya mata secara fisik, tetapi mata jasmani, mata rohani kita terbuka. Dan kemudian kita melihat bahwa ada Tuhan di sana yang mampu, yang sanggup, dan yang mau melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, hari ini Tuhan juga ingin menyembuhkan setiap kita kalau kita sedang di dalam keadaan sakit. Tuhan juga mau memulihkan keadaan kita kalau saat ini kita sedang terpuruk dan sedang terbelit dengan segala macam hutang. Tuhan juga mau hari ini mengubah kehidupan kita, memulihkan satu relasi yang rusak, satu relasi yang hancur. Tuhan mau memulihkan kehidupan saudara saat ini. Mari saat ini kita mau menyembah Dia lagi. Dan kemudian nanti kita masuk di dalam doa. Saya mau berdoa bersama dengan saudara. Dan pada saat saya berdoa, mari Bapak Ibu Saudara, imani setiap doa tersebut. Dan yakin bahwa Tuhan yang sudah menyembuhkan 2 orang buta itu, Dia juga ada bersama-sama dengan kita saat ini, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Haleluya. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi, bersamamu aku bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi, bersamamu aku menang. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi, bersamamu aku menang. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi, bersamamu aku menang. Haleluya, haleluya. Mari saat ini kita bersehati, bersepakat. Mari kita membawa semua persoalan, permasalahan kita, kebutuhan kita saat ini. Mintalah kepada Tuhan, maka Dia akan mendengar dan menjawab setiap permintaan kita. Tuhan berdoa saat ini, kalau ada anak-anak-Mu yang terbaring sakit atau yang sedang bergumul dengan rasa sakit mereka. Ada rasa sakit secara fisik yang mungkin masih disembunyikan dan orang lain tidak tahu. Tuhan, hari ini biarlah Engkau menyembuhkan setiap mereka. Engkau melihat setiap pergumulan mereka, setiap permintaan doa yang naik untuk kesembuhan terjadi. Biarlah Tuhan sendiri yang menjamah, sama seperti Engkau menjamah 2 orang buta dan mereka melihat mereka sembuh. Dan hari ini juga aku berdoa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, terjadi kesembuhan, terjadi kesembuhan. Berdoa untuk setiap anak-anak-Mu saat ini yang terbaring sakit di rumah sakit. Tuhan, mereka membutuhkan Engkau. Dan biarlah bukan hanya kesembuhan secara fisik, tapi terjadi kesembuhan secara batin juga. Mata mereka melihat, mata rohani mereka terbuka dan melihat bahwa Tuhan adalah Allah yang setia, bahkan berada bersama dengan mereka di ruang, di tempat mereka berada, di
di rumah sakit, di tempat, di kamar operasi bahkan, atau yang saat ini sedang menantikan jawaban Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan. Berdoa juga Tuhan untuk anak-anak-Mu saat ini yang sedang bergumul dengan pekerjaan dan mungkin sedang berada di depan satu catatan, notes, tulisan di mana ada begitu banyak tagihan atau begitu banyak permasalahan yang mereka harus selesaikan. Mereka berada di depan komputer mereka, depan laptop mereka, sedang memandang setiap angka yang ada. Dan saat ini mereka membutuhkan jawaban dari Tuhan. Berdoa terjadi mujizat di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi mujizat. Engkau mendengar setiap seruan doa mereka ya Bapa. Tuhan berdoa saat ini Tuhan, Tuhan anak-anak-Mu yang mungkin saat melihat tayangan ini juga sedang bergumul di dalam masalah relasi mereka dengan pasangan, dengan suami atau istri, di dalam pernikahan, di dalam perkawinan mereka atau dengan anak-anak mereka. Ada juga Tuhan yang sedang memandang kertas Tuhan, di mana ada perjanjian untuk perceraian, untuk menikah, untuk mereka meninggalkan pasangan mereka Tuhan. Satu sertifikat Tuhan, Kau menjamah setiap hati anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan. Pulihkan Tuhan keadaan mereka. Tuhan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus terjadi pemulihan. Tuhan berdoa Tuhan, mungkin saat ini Tuhan ada anak-anak-Mu yang saat ini datang membahas setiap pergumulan mereka. Kesulitan dengan keuangan, masalah hutang. Bahkan Tuhan ada yang cemas untuk memikirkan bagaimana anak mereka akan melanjutkan ke sekolah yang mana atau melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Tuhan Kau melihat. Biarlah kami tahu apa yang kami minta dari Engkau ya Tuhan. Jamah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa terjadi mujizat pada hari ini. Tuhan Kau melihat setiap anak-anak-Mu yang berdoa dan berkata, Tuhan kasihanilah kami. Terjadilah ya Tuhan sesuai dengan iman kami. Kami mengucap syukur, kami naikkan semua doa dan permohonan kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.